Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya. Yang kemarin kan membahas tentang taat kita kepada pemerintahan. Apapun profesinya kita harus tetap taat. Sekarang menjelaskan tentang birrul walidain. Birrul walidaini wa mahabbatihima wa ihtiramihima. Memuliakan kedua orang tua dan mencintai keduanya serta menghormatinya. Qala Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kepada kedua orang tuamu baikilah, perbaguslah. Nah, pekertinya maksudnya. Karena saat engkau kecil sampai besar, itu mereka keduanya itu merawat kalian semua, merawat kita semua. Ya, kita kecil sampai besar kan dibesarkan sama mereka, dibiayai dengan uang mereka, diurus dengan tenaga mereka, baik secara mental maupun finansial. Kita ini yang mencukupi ya orang tua. Nah, jadi Allah menaruh lantaran keberadaan kita ini, yang merawat ini ya secara tidak langsung ya orang tua, secara tidak langsung Allah, tapi melalui perantara itu orang tua. Jadi Allah menurunkan rasa kasih sayang kepada keduanya. Kalau Allah tidak menurunkan kasih sayang kepada keduanya, kita ini nggak akan bisa hidup seperti ini. Mungkin kita bakalan cacat karena kena siksa kedua orang tua, atau mungkin kita terlantar karena orang tua kita tidak diberikan kasih sayang dari Allah. Jadi ya Allah menurunkan kasih sayang agar kasih sayang itu menjadi lestari. Nah, jadi seumpama ada seseorang yang mencintai kekasihnya, kalau cintanya ini didasari oleh nafsu, maka cinta itu akan pudar seiring berjalannya waktu. Karena nafsu kan maunya yang lebih cantik, lebih lagi yang lebih kaya, yang lebih pokoknya. Nafsu itu nggak ada kurangnya, nafsu itu terus. Tetapi kalau pemberian kasih sayang itu murni dari Allah, sama seperti orang tua itu. Anak itu mau seperti apapun tetap anak itu udah kelakuannya bejat, tapi orang tua masih sayang, yaitu artinya Allah itu tetap masih memberikan rasa kasih sayang. Ya kalau orang pernikahan, kalau datang kasih sayang itu bukan karena Allah, karena menginginkan harta benda atau menginginkan paras cantiknya, ya itu akan lenyap. Tapi kalau didasari langsung dari Allah, itu akan tetap ada. Misalnya pasangannya kenapa dia akan tetap cinta. Pasangannya belok atau salah jalan, dia bakal benerin. Kalau bukan aku, siapa lagi yang benerin? Pikirannya seperti itu. Kalau nanti dia nggak sama aku, siapa lagi yang benerin? Selagi sama dia. Kalau misalnya udah pok banget, kan abghadul halali indallahi at-tolak. Jadi sesuatu yang sangat dibenci sama Allah itu adalah tolak atau perpisahan, talak. Kalau udah nggak kuat banget baru talak. Tapi ya tetap doain yang baik, jangan sebar aibnya. Doain yang baik, semoga nanti ada orang yang lebih sabar dari aku, semoga nanti ada orang yang lebih sayang dan orang itu mampu membenarkan sikapnya. Itu seperti itulah konsepnya sosial kalau dengan pasangan. Nah, ini kembali kepada orang tua. Jadi kasih sayang Allah itu diturunkan ke
hati mereka untuk menyayangi kita semua. Fala taqul lahuma uff, jangan mengucap kata uff. Uff itu kalau gampangannya kalau kita disuruh beli, misalnya ini, Mbak Nisa ini beli gula, ayo cepat. Alah lah, nah itu jangan. Lebih baiknya diubah. Nggih mak sebentar, nggih bu sebentar, nggih bunda sebentar, seperti itu. Karena ini di Al-Qur'annya seperti itu. Fala taqul lahuma uff, jangan bilang jangan bilang seperti itu. Selagi perintah itu dalam radius kehalalan Tuhan, kita nggak boleh nggak nurut, kita harus nurut. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah berbentak. Ibaratnya gini, tadi kan doang kan nggak boleh, doang kan nggak boleh, alah gitu doang kan nggak boleh, apalagi ini bentak. Kok sampai bentak, jadi ya udah fatal loh. Jadi kalau nggak boleh bentak, nggak boleh bilang atau alah atau gersah gitu, gampangannya apa, mengeluh gitu, keberatan. Jadi boleh ini langsung mukul. Aduh ini keliru, ini salah, ini bentak aja nggak boleh, bilang saja lo nggak boleh, apalagi sampai memukul. Udah jelas-jelas nggak perlu dipertanyakan lagi, udah jelas. Misalnya ini contohnya ya, Mbak Risa jangan deket-deket kereta api, deket aja lo nggak boleh, apalagi sampai dipegang, apalagi sampai langsung di depannya. Bercanda ya ini. Jadi Allah itu cara memperingatkan ya seperti itu. Kalau bentak aja nggak boleh, artinya yang lebih itu juga nggak boleh. Bukan artinya nggak boleh bentak tapi langsung nampol, nggak boleh. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah yang baik-baik aja, yang baik-baik aja. Misalnya nggak bisa baik ya nggak usah ngomong, udah diem aja. Nggih, mboten pun ngoten mawon. Bilang iya sama tidak, itu doang udah cukup. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti keduanya. Karena kalau sampai kita membuat dia marah, artinya juga sama kita membuat Allah itu marah. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendah hatilah. Rendah hati dengan alasan kasih sayang. Rendah hati dengan menghormati. Bukan menghormati tapi untuk mencari-cari sesuatu seperti pengalem, biar dilem, biar dikasih imbalan, bukan, tapi murni dari ketulusan hati. Dan katakanlah setiap habis sholat, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa setelah habis sholat khususnya, atau lebih-lebihnya di setiap saat. Kalau kita ingat kepada orang tua, ingat kebaikannya, ingat kesabarannya, ingat cara pituturnya, karena kita kan selalu dikasih nasihat yang baik, kita harus berdoa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya kama rabbayani shaghira. Wa qala alaihi salatu wassalam, birrul walidaini afdhalu minas shalat wa shadaqah wa shaumi wal haji wal umrah wal jihadi fi sabilillah. Rasulullah bersabda, birrul walidain, atau memperlakukan kedua orang tua ini dengan baik, ini lebih baik atau lebih utama daripada sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, dan jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Artinya apa? Artinya bukan kita terus gak sholat, bukan, tapi kedudukannya ini loh, kayak ini lebih baik kedudukannya. Karena kalau kita ini udah menghormati orang tua, udah jelas orang tua yang baik pasti mengajarkan sholat. Kalau kita taat kan udah jelas kita pasti sholat. Dan sedekah, udah jelas orang tua yang baik kan pasti mengajarkan sedekah. Misalnya nggak mengajarkan sedekah kan pasti mengajarkan kebaikan, seperti tutur baca bicara yang baik. Le gak pareng ngoten niku. Le ngomongnya yang sopan. Ngomong yang sopan kan udah sedekah. Wasomi dan puasa. Karena orang tua yang baik pasti juga akan mengajarkan kita untuk puasa. Inilah yang dimaksudkan afdhalu minas sholat. Artinya ini
kedudukannya ini lebih tinggi. Karena kalau sampai kita melanggar, kita ini pasti akan meninggalkan semuanya, meninggalkan sholat, meninggalkan sedekah, meninggalkan puasa, meninggalkan haji dan umroh, dan hidupnya untuk foya-foya. Kalau sampai kita melanggar ucapan orang tua, dalam artian orang tua yang iman, Islam, dan paham tentang rukun-rukun iman seperti itu. Wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah ya bunaya an-najib inna abaka wa ummuka haqqun min jami'in nas ba'da khaliqika wa rusulihi bimahabbatika lahuma wa ita'atihima wa ihtiramihima. Wahai anakku, di sini dijelaskan sesungguhnya bapak ibumu itu adalah orang yang berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang mengalahkan seluruh makhluk kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi setelah Allah dan Rasulnya, kita ini wajib menghormati, mentaati dan mencintai kepada kedua orang tua kita. Fa ummuka ya allati hamalatka fi batniha tis'a ashhur wa hiya ma'at ta'allumiha min hamlika kanat tuhibbuka katsira wa tushfiqu alaika katsira min syafaqatiha ala nafsiha wa tahtarisu min kulli syai' yu'dhiha makhafatan ayyudhiyaka. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang pertama, ibumu itu sudah menjaga dari kamu itu belum ada. Dia menjaga kebutuhanmu, kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi. Nah, dia menjaga perutnya, nggak boleh disentuh dengan sungguh-sungguh, nggak boleh ditendang. Nah, malah kita sendiri yang masih kecil itu menendang. Terus menjaganya, nggak boleh sampai kecapean. Ini beberapa bulan, nggak 1 hari 2 hari, ada yang sampai 1 tahun. Jadi menyesuaikan fisiknya masing-masing, karena setiap fisik manusia kan berbeda-beda. Jadi Allah itu menaruh rasa kasih sayang, penjagaan itu sampai sedemikian rupa. Allah memang tidak pernah menjaga kita secara langsung. Allah memang tidak pernah memberi kita secara langsung, nggak pernah. Tapi Allah memberikan seseorang yang sangat mencintai kita, sangat sayang kepada kita, memberikan apa yang kita butuhkan, makan kita dipikirkan. Allah memang tidak pernah menampakkan, tapi lihat orang tua kita ini selalu memikirkan, besok ini makan apa anakku, besoknya sekolahnya gimana anakku, pikiran. Wa tusfiqu alaik min syafaqatiha ala nafsiha, dan memikirkan sesuatu yang membahayakan. Gak boleh dekat-dekat sama hewan-hewan yang buas. Misalnya kita kecil, kita kan diawasi 24 jam. Kadang kita bangun malam hari, orang tua kita yang seharian sudah bangun, sudah menjaga kita saat siang, kan kita tidur dijaga. Sementara orang tua itu tetap menjaga kita dalam posisi bangun. Nah, benginya atau malamnya itu kita terbangun. Orang tua kita yang belum tidur sama sekali harus bangun di malam hari untuk menenangkan kita yang sedang menangis. Bayangkan betapa besarnya pengorbanan atau perjuangan seorang ayah dan ibu. Terus nanti ada yang bilang, itu kan ya hasil keringat bapak ibu sendiri diranjang. Kita kan ada ya karena hasil keringat sendiri. Ya wajar lah ibu sama bapak itu. Ya itu jangan dibuat seperti itu. Karena keberadaan kita ini ya adanya mereka, dan ya sudah sewajarnya seperti itu. Enggak gitu konsepnya. Jadi kita harus menghormati mereka. Nanti kalau kita sudah menjadi mereka, kita bakalan disuruh untuk menghormati kita. Konsepnya itu seperti itu. Jadi nggak boleh kita menyalahkan. Kita harus membenarkan prinsip kita, dan mereka juga harus membenarkan prinsip mereka dalam merawat kita.
Jadi harus sama-sama belajar agama. Kalau udah punya anak ya nanti belajar menghormati anak, belajar merawat anak. Kalau kita jadi anak ya belajarnya ya menghormati orang tua. Karena hidup ini tentang pelajaran dan pembelajaran. Yang jelek mengajarkan kita bahwa kejelekan itu harus kita hindari, harus nggak boleh kita ulangi. Yang kebaikan mengajarkan kita bahwa kebaikan itu melegakan hati dan harus kita lestarikan. Wa abuka walladzi yas'a fil husuli alama yalzamu li hifdhi hayatiha wa kulli ma tahtaju ilaihi min manziliha li ajli rohatiha wa rohatik. Dan ayahmu itu membuat hidupnya itu menjadi sebuah penjagaan bagi kelestarian kita berdua. Kita berdua bisa hidup, yaitu kita berdua ini maksudnya itu anak dan ibu. Anak dan ibu itu juga diperjuangkan sama bapak. Bapak yang memikirkan kebutuhannya, bapak yang bekerja, sementara ibu yang memproses hasil bekerjanya. Bapak yang mencari uangnya, ibu yang memproses uangnya. Uang itu kan nggak mungkin langsung dilemparin disuruh makan mentah-mentah. Harus susah payah belanja dulu, harus menghadapi tukang sayur yang kadang itu harganya nggak menentu. Harus ditransaksikan terlebih dahulu, harus diolah terlebih dahulu, harus pandai mengolahnya. Kalau ibu nggak pandai mengolahnya ya susah, ya repot. Makanya kalau ibunya nggak pandai mengolah masakan, ya harus cari bapak yang alrol bisa masak juga, seperti itu. Wa buka huwa alladzi yas'a fil husuli ma yalzam li hifdhi hayatiha wa kulli ma tahtaju ilaihi min manzilil ajli rahati fa minal jamili bik wal wajib 'alaik an tuhibbuhuma. Makanya dari itu kita melihat perjuangan keduanya, kita harus menjadi anak yang nurut sama mereka. Kalau kita nurut, mereka juga akan ringan, cara merawat kita itu ringan. Ya bunayya inna ummaka ba'da'an wadu'atska min batniha ma'al alima al-azim. Itu kan sakit banget. Jadi orang yang melahirkan itu sakitnya luar biasa. Ma'al alima al-azim, sakit yang sangat banget. Wa ta'abil jasim, dan susah payah yang sangat menguras tenaga, energi, baik fisik maupun mental. Farihat biru'yatik. Nah, makanya karena sakitnya seperti itu, dia ini melihat kita ini adalah pencapaian yang sangat besar. Tiap melihat kita nangis, mereka senang. Tiap melihat kita ketawa, mereka senang. Dalam artian ini, kalau kita nangis, mereka senang dengan segenap kekuatannya, senang merawat kita. Ya karena dulu udah dilahirkan bersusah payah, dari hamil sudah dirawat, terus melahirkan dengan taruhan nyawa. Bayangkan, lubang yang sekecil itu mengeluarkan barang yang sebesar itu kan sungguh sangat di luar nalar. Masya Allah, semoga yang hamil-hamil diberikan kelancaran untuk melahirkan tanpa operasi ya, semoga. Dan semoga yang belum dapat momongan segera mendapatkan momongan, dan yang belum menikah semoga menikah, disegerakan untuk menikah kalau sudah waktunya. Wa insyarah, dan menjadi lega apa sadruha, hatinya, hati menjadi lega, perasaan menjadi senang karena melihat bayi yang sangat imut dan manis. Biwujudika, karena lahirnya orang itu, bayi itu. Wa hafazat, dan akan menjaga ala baqaika sahihan saliman, akan menjaga agar tetap sehat, agar tetap bersih, agar tetap aman. Sehat doang nggak aman, bahaya. Bayi udah sehat tapi ada kala jengking ibunya malah scroll TikTok, dientup ya bahaya. Udah selamat, udah
udah barang-barang berbahaya kayak hewan-hewan udah disingkirkan, tapi makanannya ngawur ibunya. Bayu belum waktunya makan ini dikasih makan ini, parah ini, susah. Jadi ya dari segala aspek itu dipenuhi, dijaga, sampai-sampai itu dijaga mentalnya juga. Ini karena sudah 20 menit, selanjutnya dilanjutkan di video selanjutnya ya. Semoga semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.